Hai, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Di video kali ini Bang Aam bakal ngupdate terkait tentang prakerja terkini, khususnya yang berkenaan dengan mekanisme baru program kartu prakerja yang katanya bakal diterapkan 1 bulan lagi, teman-teman. Seperti apa mekanisme baru, kita akan jelaskan secara sederhana dan detail pada video kali ini. So, jadi video kali jika bermanfaat, jangan lupa di-share kepada sahabat catatan guru yang lain agar yang lain juga mendapat informasi ini. Ingat teman-teman, satu kebaikan akan menghasilkan kebaikan yang lain. Dan misalnya ada pengucapan yang kurang jelas, kami mohon maaf karena lagi dilanda batuk dan flu, teman-teman, hampir 5-4 hari. Doakan semoga cepat sembuh ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Sebagai intermezzo, perlu diketahui bahwasannya pemerintah secara resmi menetapkan program prakerja tahun anggaran 2023 itu menggunakan mekanisme baru yang bakal diuji cobakan pada bulan November 2002 mendatang. Berarti kalau kita hitung-hitung itu sisa kurang lebih 1 bulan lagi ya. Apakah sobat catatan guru sudah siap? Saya yakin sudah siap. Kalau sudah siap, kita lanjut pembahasan. Lalu yang menjadi banyak pertanyaan adalah seperti apa mekanisme? Apakah hanya di wilayah apakah hanya di 5 wilayah tertentu aja? Apakah ada insentifnya? Apakah ada saldo program kartu prakerjanya? Dan bagaimana cara mendaftarnya? Kita akan bahas, teman-teman. Oke? Nah, jadi bagi teman-teman yang baru menonton video ini, kita ada campaign ya terbaru yang bakal diumumkan setiap pekannya untuk yang mersaindes. Kemudian modal bisnis nanti di awal November, dan renovasi rumah totalnya ada 30 juta untuk 2 orang yang bakal diumumkan di 1 Januari 2023. Caranya teman-teman cukup ambil pelatihan di luar sekolah. Cukup ambil pelatihan 1 kelas aja, teman-teman udah dapat 1 tiket giveaway. Mulai dari harga 139.000. Cus, mumpung kampanye masih ada ya, saya harapkan teman-teman bisa ikut. Amin. Oke, nah kita langsung saja ke uraian terkait tentang mekanisme baru prakerja. Jadi setelah kami mengikuti meeting sama pihak tertentu yang bisa dipercaya, bahwasanya seperti ini, teman-teman. Lembaga pelatihan nanti itu bakal dikasih 2 option. Yang pertama adalah apakah mau memilih offline maupun semi offline. Nah, untuk offline itu adalah 100% tatap muka, di mana peserta yang ambil pelatihan di lembaga ini bakal offline secara 100% nanti di wilayah tertentu. Nah, itu di daerah Jabodetabek, kemudian Bali kalau nggak keliru. Jadi mereka yang base campnya di sana, nah, sebagian besar itu memilih yang offline. Kemudian ada pilihan yang kedua bagi lembaga pelatihan yang nggak berdomisili di 5 wilayah tersebut, yaitu adalah semi offline. Apa semi offline itu, Bang Am? Semi offline itu adalah pelatihan yang dilakukan oleh peserta yang lolos prakerja nanti dengan mengikuti 70% webinar dan 30% menggunakan web atau aplikasi. Nah, menarik bukan? Ini sepertinya kita kembali ke zaman yang dulu ya. Oke, tapi di sini Bang Aam ingin jelaskan terlebih dahulu. Nah, beruntungnya dan sudah konfirmasi dari pihak luar sekolah mengambil sistem yang semi offline ini, di mana nanti peserta yang ambil pelatihan di luar sekolah itu bakal mengikuti 70% webinar dan 30% menggunakan web atau aplikasi. Gimana maksudnya, Bang? Baik, kita akan jelaskan ya. Jelaskan secara sederhana deh pokoknya, biar paham. Nah, sekilas info untuk pendaftaran itu sama seperti biasa, dilakukan secara online melalui laman https://www.prakerja.go.id. Artinya nggak ada pendaftaran secara offline, semua dilakukan secara online. Oke, kita bahas yang lanjutan dari 70% webinar dan 30% web atau aplikasi. Ini maksudnya seperti apa? Nah, dan ini diambil oleh lembaga pelatihan luar sekolah, di mana ini menjadi lembaga yang paling kita rekomendasikan di antara lembaga-lembaga lain.
karena cuannya banyak ya. Oke, saya simulasikan seperti ini teman-teman. Nanti ketika sobat catatan guru lulus, itu seperti biasa nanti bakal ada proses penyambungan e-wallet, kemudian ada penontonan 3 video, dan nanti ada saldo prakerja dan ada nomor prakerjanya. Oke. Kemudian nanti teman-teman ambil pelatihan di luar sekolah. Bagaimana ambil pelatihan luar di sekolah? Sama seperti yang sudah-sudah. Teman-teman membuat akun terlebih dahulu, samakan akunnya dengan akun prakerja, kemudian cari kelas yang kami rekomendasikan dan redeem vouchernya. Paham sampai di sini? Oke, paham ya. Kemudian kita lanjut. Ketika teman-teman sudah ambil pelatihan dan redeem kelas tersebut, otomatis kan kelas tersebut kalau sudah di redeem itu bisa kita selesaikan. Maka di dalam kelas tersebut ada jadwal webinar yang sebelumnya itu hanya 9 jam, akan tetapi karena mekanisme baru itu berubah menjadi 16 jam. Dan 16 jam itu dibagi lagi dari hari Senin sampai hari Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti 16 dibagi 5 itu berapa teman-teman? Ya masing-masing dalam satu hari itu ada kurang lebih 3 jaman. 3 jam lebih lah ya, ada 3 jam setengah gitu. Nah, oke, paham ya? Jadi untuk webinar ini seperti kayak kuliah. Jadi kita mendengarkan nanti narasumber langsung menjelaskannya. Kemudian di sana juga ada pemecahan masalah, kasusnya seperti apa, solusinya bagaimana. Saya contohkan misalnya teman-teman ambil bisnis toko. Nah, nanti di sana bakal dijelaskan secara gamblang oleh narasumbernya langsung terkait tentang bagaimana cara membangun sebuah bisnis toko dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang dulu teman-teman konsepnya, tapi jumlah jamnya yang banyak. Nah, setelah teman-teman melakukan yang 16 jam ini dari hari Senin sampai hari Jumat, barulah nanti teman-teman ke aplikasi atau webnya. Dalam hal ini saya rekomendasikan web aja lah ya, lebih mudah. Jadi nggak perlu install aplikasi lagi. Tapi kalau teman-teman lebih sukanya aplikasi, monggo. Nah, seperti itu. Jadi nanti di sana ini masih digodok ya di luar sekolah. Apakah nanti di sana ada kuis ataupun post test seperti itu. Nah, setelah 70% plus 30% ini selesai, berarti kurang lebih selama 1 mingguan lah penyelesaian satu kelasnya untuk mendapatkan insentif. Tapi kalau dilihat dari segi ilmunya seperti ini positif ya teman-teman ya. Oke. Tapi kalau cuannya itu yang agak lambat. Nah, selanjutnya maka setelah teman-teman menyelesaikan dua misi tersebut, barulah teman-teman mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu dilaporkan oleh pihak luar sekolah ke Bukalapak. Kemudian nanti diteruskan lagi dari Bukalapak ke PMO program kartu prakerja. Nah, setelah itu di ACC barulah muncul jadwal insentif teman-teman sekalian. Paham ya? Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan saldo prakerja? Katanya ditambah bang. Bagaimana dengan insentif prakerja? Apakah masih ada atau malahan juga ditambah atau malahan dikurang? Nah, menarik bukan? Ini akan kita bahas setelah video ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan informasi. Klik loncengnya sekarang juga. Mungkin video ini kita cukupkan sampai sekian saja. Ini udah gatal tenggorokan nih, pengen batuk. Dan semoga teman-teman sehat selalu. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Dan sekali lagi, sehat, murah rezeki, dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.